Halo teman-teman, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal Joint Cost UTS Akuntansi Biaya tahun 2019 dan 2020. Nah, di sini soalnya yaitu tentang Joint Cost. Nah, disebutkan di soal pada bulan Januari 2020, PT Bestari Berkah mulai memproduksi beberapa produk dalam produksi gabungan. Nah, jadi PT Bestari Berkah ini menerapkan Joint Production Process ataupun JPP. Nah, bahan baku berupa postum diolah menjadi produk joint product, Arco, Brunto, dan Kovo di Departemen A. Nah, maka bisa kita tulis di diketahuinya bahwa raw material diolah di Departemen A menjadi produk Arco, Brunto, dan Kovo. Yang ketiganya merupakan joint product. Nah, selanjutnya disebutkan di soal bahwa biaya keseluruhan untuk memproduksi joint product ini adalah 430 juta, yaitu joint cost-nya adalah 430 juta. Sedangkan jumlah unit yang diproduksi untuk Arco, Brunto, dan Kovo adalah 10.000, 20.000, dan 15.000 masing-masing. Nah, maka Arco quantity produce-nya 10.000 unit, Brunto 20.000 unit, dan Kovo 15.000 unit. Nah, seperti disebutkan di soal, Arco, Brunto, dan Kovo adalah joint product. Apa itu joint product? Joint product adalah produk yang dihasilkan dari joint production process yang nilainya tinggi ataupun memiliki high sales value. Nah, selain ketiga produk utama, selain Arco, Brunto, dan Kovo, proses produksi tersebut juga menghasilkan produk sampingan ataupun byproduct yang dinamakan produk yield sebanyak 5.000 unit. Nah, PT Bestari Berkah ini selain memproduksi Arco, Brunto, dan Kovo yang merupakan main product dan gabungan ketiganya namanya joint product, juga memproduksi yield, produk yield yang jumlahnya 5.000 unit, dan yield ini byproduct ataupun produk yang dihasilkan dari joint production process yang nilainya rendah ataupun memiliki low sales value. Nah, semua produk utama harus melalui proses lebih lanjut sebelum dapat dijual. Nah, baik Arco, Brunto maupun Kovo ini memerlukan further production process, sehingga nantinya terdapat yang namanya separable cost, yaitu cost yang dibutuhkan untuk memproduksi lebih lanjut dari titik split off point sampai titik ultimate point ataupun produknya sudah paripurna dijual, sudah paripurna selesai dan siap untuk dijual. Produk Arco ditransfer ke Departemen B untuk diolah menjadi Arcopal. Arco ditransfer ke Departemen B menjadi Arcopal. Brunto, Brutto, dan Kovo masing-masing ke Departemen C dan D. Brutto ke Departemen C diolah lalu menjadi Brontopal. Kovo di Departemen D diolah lebih lanjut menjadi Kovopal. Nah, ternyata tidak hanya produk Arco, Brutto, dan Kovo yang memerlukan produksi ataupun proses produksi lebih lanjut. Ternyata byproduct-nya ataupun produk yield juga tidak dapat dijual. Maka agar dapat dijual, perusahaan memproduksi lebih lanjut, memproses lebih lanjut produk yield ini di Departemen X dengan biaya tambahan ataupun separable cost-nya yaitu 5 juta rupiah. Semua produk yield dijual saat sudah selesai dengan harga 3.000 per unit dan harga jual ini diperlakukan sebagai pengurang joint cost berdasarkan metode reversal cost. Nah, lalu diketahui di sini beberapa keterangan Departemen B, Departemen C, dan Departemen D. Apa fungsi dari keterangan ini? Dari keterangan ini kita bisa tahu di Departemen B terdapat biaya lanjutan ataupun separable cost 50 juta. Ini biayanya siapa? Yaitu biaya yang diproses lebih lanjut di Departemen B. Tadi siapa yang diproduksi lebih lanjut di Departemen B? Yaitu produk Arco. Berarti bisa kita tulis bahwa separable cost-nya Arco 50 juta. Lalu,
diberitahu juga bahwa di Departemen C, biaya lanjutannya 50 juta. Siapa yang diproduksi lebih lanjut di C? Yaitu Broto. Maka separable cost Broto juga 50 juta. Dan yang terakhir, separable cost di Departemen D adalah 25 juta milik produk Kovo ataupun produk C. 25 juta. Dan diketahui tadi bahwa separable cost untuk yield adalah 5 juta. Nah, dari yang diketahui ini, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melihat apakah yang ditanya dari soal ini. Nah, di soal ditanyakan yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung nilai by product. Hitung nilai by product. Ataupun kita disuruh mengalokasikan joint cost-nya ke by product. Selanjutnya, di nomor 2 kita diminta untuk mengalokasikan joint cost ke 3 produk utama. Kita diminta untuk mengalokasikan joint cost ke joint product, yaitu 3 main product tadi, Arko, Broto, dan Kovo. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung biaya produksi dan biaya produksi per unit, total manufacturing cost, dan cost per unit untuk masing-masing produk. Selanjutnya, di nomor 4, kita diminta untuk menghitung gross profit. Untuk masing-masing produk. Dan yang terakhir adalah pertanyaan. Apabila perusahaan ditawari untuk menjual produk Kovo, bila Kovo dijual pada titik split off point dengan harga 10.000 per unit, diterima atau tidak? Kita diminta memberikan penjelasan. Nah, dari yang ditanya ini, kita bisa menjawab. Nah, di soal juga disebutkan bahwa joint cost dialokasikan ke joint produk berdasarkan metode market value. Selain itu, joint cost juga dialokasikan ke by product berdasarkan metode market value reversal method ataupun disebut dengan metode reversal cost. Nah, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1, yaitu untuk menghitung nilai by product. Kita tahu bahwa apabila metode yang digunakan adalah metode reversal cost, maka by product ataupun produk yang nilainya lebih kecil pasti mendapat alokasi joint cost. Maka joint cost allocated to by product berdasarkan metode market value reversal method. Artinya, by product ini pasti mendapatkan alokasi joint cost karena metode yang digunakan adalah metode reversal cost. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita mengalokasikannya? Yaitu dengan metode market value reversal method. Berdasarkan namanya adalah metode reversal ataupun metode dibalik. Maka yang harus kita perhatikan hanyalah komponen-komponen laba rugi ataupun income statement. Yaitu ada 5 komponen penting. Sales, lalu ada COGS, lalu ada gross profit, operating expense, dan operating income. Di soal disebutkan bahwa sales kita dapatkan dari harga pasar produknya, yaitu produk yield sebagai by product, yaitu 3.000 per unit. Sedangkan yang diproduksi adalah 5.000 unit, sehingga 3.000 dikalikan 5.000 adalah 15 juta rupiah. Kemudian, karena namanya metode market value reversal method, maka kita mengerjakannya dibalik, yaitu dari bawah, dari operating income.
Di soal tidak disebutkan berapa estimasi operating income, sehingga bila tidak disebutkan, asumsinya adalah 0. Karena operating income-nya 0, maka operating expense-nya juga pasti 0. Karena operating income didapatkan dari gross profit dikurangi dengan operating expense. Dan apabila operating expense-nya 0, maka gross profit-nya juga pasti 0 ataupun sama dengan operating expense. Nah, kita tahu bahwa gross profit sama dengan 0 dan hasil penjualannya dari by product adalah 15 juta. Sehingga bisa kita tulis bahwa COGS adalah gross profit ditambah dengan sales revenue, yaitu 15 juta. Nah, COGS ini pastinya terdiri atas joint cost, dan juga separable cost. Nah, berapakah separable cost untuk memproduksi si by product ini? Disebutkan di soal bahwa separable cost untuk memproduksi by product adalah 5 juta rupiah. Karena COGS adalah 15 juta, maka nilai separable cost adalah 5 juta. Otomatis nilai joint cost adalah COGS 15 juta dikurangkan dengan separable cost 5 juta. Sehingga joint cost yang dialokasikan ke by product adalah 10 juta rupiah. Sehingga bisa kita jawab nomor 1, nilai by product ataupun joint cost allocated to by product adalah 10 juta rupiah. Berdasarkan metode reversal cost ataupun metode pembalikan. Selanjutnya di nomor 2, kita diminta untuk mengalokasikan joint cost ke joint product. Dengan metode apa? Kita mengalokasikan joint cost ke joint product dengan metode market value. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus tahu joint cost awalnya berapa. Kita tahu bahwa joint cost awalnya adalah 430 juta. Apakah ini yang akan kita alokasikan? Tentu tidak. Yang akan kita alokasikan adalah 430 juta. Dikurangi dengan joint cost yang telah dialokasikan ke by product, yaitu 10 juta. Sehingga joint cost yang akan kita alokasikan ke joint product adalah 420 juta. Berdasarkan metode market value, kita perlu membuat beberapa tabel, yaitu produknya, quantity produce-nya, ultimate market value-nya, separable cost-nya, hypothetical market value-nya, lalu alokasi joint cost-nya berapa. Karena kita akan mengalokasikan ke 3 produk, Arco, Broto, dan Kovo. Quantity produce-nya kita copy saja, Arco 10.000, Bronto 20.000, dan Kovo 15.000. Kovo. Nah, ultimate market value kita dapatkan dari quantity produce kita kalikan dengan 10.000. Di sini kita kalikan dengan harga jual pada saat dia sudah selesai diproduksi, yaitu 20.000 untuk produk Arco. Selanjutnya Broto, quantity produce-nya 20.000, kita kalikan dengan harga jualnya ataupun market value at ultimate point, yaitu 15.000. Begitu juga dengan Kovo yang harga jualnya adalah 15.000. Kita kalikan dengan quantity produce 15.000. Nah, sehingga kita dapatkan ultimate market value, yaitu untuk Arco 200 juta, Broto 300 juta, dan Kovo 225 juta. Lalu separable cost-nya diketahui bahwa Arco 50 juta, Bronto 50 juta, dan Kovo 25 juta. Kita tulis
di bagian separable cost. Nah, untuk apa kita tulis seperti ini? Karena apabila join product memerlukan proses lebih lanjut, kita tidak bisa langsung menggunakan ultimate market value, melainkan harus dikurangkan dengan separable cost untuk mencari market value-nya pada saat split off point, ataupun disebut dengan hypothetical market value. Apabila produk itu perlu diproses lebih lanjut, ataupun belum selesai pada saat titik pisah batas. Sehingga hypothetical market value-nya adalah ultimate market value dikurangi dengan separable cost. Begitu juga untuk Brutto dan Kovo. Maka, total dari hypothetical market value inilah yang akan kita jadikan dasar alokasi untuk mengalokasikan join cost ke join product. Nah, yang pertama, untuk ARKO, caranya adalah hypotheticalnya ARKO berapa per total hypothetical market value, kita kalikan dengan join cost yang akan dialokasikan, yaitu 420 juta. Kita kunci. Dan kita copy ke bawah. Begitu juga halnya dengan Brutto dan Kovo. 250 juta per 600 juta dikalikan dengan 420. Kovo 200 juta per 600 juta kali 420 juta. Nah, maka inilah hasil pengalokasian dari join cost 420 juta ke join product. Oke. Maka soal kedua terjawab, yaitu ini alokasi join cost-nya. Untuk ARKO adalah 105 juta, untuk Brutto adalah 175 juta, dan untuk Kovo adalah 140 juta.